Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang bukannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain, misalkan PPG, tes CPNS, tes ujian semester dan lain sebagainya ya. Kita coba nikmati tiap soal itu bukan sebagai suatu momok yang mengerikan, tetapi sebagai suatu tantangan. Silahkan dibaca dulu dan nanti kita mulai jawab. Oke ya. Apa nama komponen di samping ini? Ini adalah magnetic kontaktor. Kenapa bukan MCB? MCB biasanya nggak kayak gini. MCB itu ada pertama itu tuasnya yang bisa naik sama turun dan dia sebagai pengaman. Kok kenapa bukan Tor? Tor itu biasanya ada lubang 3 kayak gini di alatnya. Seperti di soal sebelumnya. Itu. Terus ini yang masuk RST. Kenapa bukan relay? Relay hampir sama dengan ini, tapi biasanya dari luar itu biasanya kecil, nggak sampai mesti ada RST kayak gini. Kalau ini kan langsung dikerjakan untuk beban yang RST berupa motor atau beban-beban yang besar. Kenapa bukan tombol tekan? Ini nggak ada yang ditekan kecuali yang di sini tok paling. Begitu. Jawabannya yang paling tepat adalah magnetic kontaktor. Titik kontak ini sebelum bekerja dalam keadaan terbuka, dan bila bekerja maka titik kontak akan menutup. Awalnya terbuka, ya kan, terbuka. Setelah itu menutup, ceret gini. Menutup sehingga mengalirkan arus listrik. Titik kontak semacam ini banyak dipakai pada push button untuk tombol start karena hanya akan menghubungkan kontak selama tombol ditekan. Titik kontak yang dimaksud adalah normally open atau normalnya terbuka. Normally open, normalnya terbuka gini. Tapi kalau ketika diaktifasi bisa ditekan atau koilnya diberikan. Kalau untuk tombol ditekan ya. Kalau untuk magnetic kontaktor koilnya di energize atau diberikan tegangan kayak gitu ya. Ini berarti NO ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya dalam keadaan normal sebelum bekerja terbuka, saat bekerja maka apa? Akan menutup kayak gitu. Itu kata kunci NO. Kontak ini dalam keadaan tertutup atau terhubung sehingga mengalirkan arus listrik. Apabila kontak ini ditekan baru atau bekerja maka titik kontak ini akan terbuka sehingga harus akan terputus. Titik kontak ini banyak dipakai di push button untuk tombol stop karena kontaknya akan membuka jika tombol ditekan. Kontak dimaksud adalah NC atau normally close. Normally close. Jadi tertutup ya, normalnya tertutup. Jadi kebalikan, normalnya tutup dulu, ketika ditekan nanti membuka. Jadi tombolnya bentuknya gini loh, gini. Saklarnya gini. Jadi kalau ini diberikan penekanan maka ini akan putus ke bawah sehingga ini sama ini enggak terhubung. Nah itu namanya normally close. Begitu ya. Berikutnya komponen yang dapat dihubungkan dengan output PLC adalah output. Kata kuncinya output. Saklar bisa apa? Enggak. Saklar itu bisa menjadi inputan PLC. Lampu? Jawabannya adalah lampu. Thermal overload ini input ya, karena thermal overload ini kan dia memberikan input ke PLC bahwa terjadi gangguan ya, walaupun ada yang dilewati sistem tenaga untuk mendeteksi arusnya, ada yang dia ada kontak yang untuk yang akan aktif jika terjadi gangguan. Limit switch ini nanti ini sebenarnya saklar biasa sih limit switch, tapi dia bekerja kalau ada yang menekan atau ada saklar batasnya atau kena batasnya. Sensor, nah ini juga input jelas ya. Jawabannya adalah lampu ya. Selain itu apa? Selain lampu, output PLC ini bisa kontaktor magnet, bisa buzzer, bisa motor, bisa lampu, bisa apa ya? Inverter, bisa LCD dan lain sebagainya begitu. Komponen yang menghubungkan komponen yang menghubungkan rangkaian beban on atau off dengan pemberian energi elektromagnetis yang membuka atau menutup kontak pada rangkaian adalah magnetic kontaktor ya. Sama gini. Bisa juga relay sih. Gini ya, ini kontaknya banyak gitu toh. Ada yang NO, ada yang NC gitu toh. Ini dihubungkan sama titik-titik dan ini akan aktif. Ini adalah kontak koilnya. Koil. Nah ini. Kalau ini dikasihkan tegangan, daya energi, maka kontak-kontak yang ini akan tertarik ke bawah sehingga yang ini awalnya NO jadi
tertutup, yang awalnya NO tertutup, yang awalnya NC akan terbuka. Ini dinamakan ini ada dua jawaban sih, ada relay sama magnetic konduktor. Silahkan kalau ada yang punya jawaban pasti ditulis di komentar ya, karena dua-duanya ini bekerjanya kok mirip. Begitu ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada dukungan silahkan di like sama subscribe, tapi enggak pun juga enggak apa-apa, karena kami cuma melihat statistiknya saja, jadi tahu mana yang bagus mana yang enggak, sama komentar juga ya untuk memperbaiki channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.